Pictures of last night ended up on plane. I'm screwed. Oh well. It's a blacked out blur, but I'm pretty sure it moved. DJ Rosaka Remix. Yeah, we did some table talks and we took too many shots. Think we could, but I forgot. Yeah, we mixed our credit cards and we kicked out of the bar. Dikisahkan pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Kutatagewuhan yang dipimpin oleh raja yang arif dan bijaksana, yaitu Prabu Suwartalaya. Rakyatnya hidup tenang, makmur, tentram, damai, dan sejahtera. Namun sayangnya, Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana belum dikaruniai Sudahlah Dinda, jangan murung dan bersedih terus. Kalau Dinda bersedih terus seperti ini, Kanda jadi ikut bersedih. Bersedih Kanda, sudah bertahun-tahun kita berumah tangga tapi belum dikaruniai seorang. Baginda, supaya Ratu Purbamana tidak sedih terus, bagaimana kalau mengangkat seorang anak saja, Baginda? Barangkali bisa mengurangi kesedihan Ratu. Tidak mau punya anak angkat. Ia penasehat, aku pun juga tidak setuju jika mengangkat seorang anak. Buat kami, anak kandung adalah lebih baik daripada anak angkat. Ratu Purbamana masih terus menangis. Sudahlah Dinda, jangan menangis terus. Kanda akan berusaha lagi. Kanda akan pergi ke hutan untuk bertapa agar kita cepat dikaruniai seorang anak. Pergilah Prabu ke hutan untuk bertapa. Di hutan, sang Prabu terus-menerus berdoa agar dikaruniai anak. Beberapa bulan kemudian, keinginan mereka terkabul. Ratu Purbamana pun mulai hamil. Seluruh rakyat senang sekali. Mereka membejeri istana dengan hadiah. 9 bulan kemudian, Ratu Purbamana pun melahirkan seorang putri. Putri kita cantik ya Dinda, kelihatannya sangat lucu. Kita harus bersyukur akhirnya kita dikaruniai seorang anak. Iya Dinda, putri kita ini juga manis dan sangat menggemaskan. Oleh karena itu, bagaimana kita beri nama Gilang Rukmini? Bagaimana Dinda, setuju tidak? Setuju saja Kanda. Laja dan Latu sedang berbahagia. Datanglah penasehat kerajaan. Ampun, Baginda, ini dari rakyat mengirimkan beraneka hadiah untuk putri Baginda. Mereka turut bersukacita dan mengucapkan selamat atas kelahiran putri Baginda. Tak hanya keluarga istana yang berbahagia, rakyat turut berbahagia mendengar kabar tersebut. Sayangnya, Gilang Rukmini tidak diasuh secara bayi oleh Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana. Gilang pun tumbuh menjadi gadis yang manja dengan sifat-sifat yang kurang baik. Dia tak segan berkata kasar untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Walaupun begitu, baik Prabu Suwartalaya, Ratu Purbamana, dan rakyat sangat mencintai lalu. Putri pun tumbuh menjadi gadis remaja tercantik di seluruh negeri. Dalam beberapa hari, Putri akan berusia 17 tahun. Maka, para penduduk di negeri itu pergi ke istana. Mereka membawa aneka hadiah yang sangat indah. Prabu mengumpulkan hadiah-hadiah yang sangat banyak itu, lalu menyimpan dalam ruang istana.
Sewaktu-waktu, ia bisa menggunakan untuk kepentingan rakyat. Prabu hanya mengambil sedikit emas dan permata. Ia membawanya. B. Tolong buatkan kalung yang sangat indah untuk putriku. Ahli perhiasan itu lalu bekerja dengan sebaik mungkin. Dengan sepenuh hati, ia ingin menciptakan kalung yang paling indah di dunia, karena ia sangat menyayangi putri raja. Hari ulang tahun pun tiba. Penduduk negeri berkumpul di alun-alun istana ketika Prabu dan Ratu Purbamana datang. Orang menyambutnya dengan gembira. Sambutan hangat makin terdengar ketika putri yang cantik jelita muncul di hadapan semua orang. Semua orang mengagumi kecantikannya. Ratu Purbamana masih terus menangis. Wah, cantik sekali ya Putri Prabu Suwartalaya. Ya, aku jadi iri melihatnya. Prabu lalu bangkit dari kursinya. Kalung yang indah sudah dipegang. Kemudian, Ah, kalung apa ini? Kalung ini jelek. Aku tak mau memakainya. Kalung indah terbuat dari emas permata itu dilempar begitu saja oleh putri. Sungguh ku tak menyangka putri Baginda berbuat seperti itu. Kalung yang indah pun rusak. Emas dan permatanya tersebar di lantai. Seluruh rakyat yang hadir terkejut. Tak seorang pun bicara. Suasana hening. Tiba-tiba Ratu Purbamana menangis melihat perilaku putrinya. Rakyatnya pun ikut menangis melihat Ratu Purbamana menangis. Akhirnya, semuanya pun meneteskan air mata, hingga istana basah oleh air mata mereka. tiba-tiba muncul mata air dari halaman istana. Airnya keluar sangat deras yang makin lama makin banyak. Hah? Ada air? Tiba-tiba air ini membentuk kolam kecil. Bukan, ini banjir. Setelah kejadian tersebut, rakyat berteriak-teriak kebingungan, panik, ketakutan, dan tiba-tiba istana pun dipenuhi air bagai danau. Lalu danau itu makin besar dan menggelamkan istana. Kemudian, terciptalah sebuah danau yang sangat indah. Nama danau itu kini dikenal orang sebagai Telaga Warna. Warna itu berasal dari bayangan hutan, tanaman, bunga-bunga, dan langit di sekitar telaga. Namun, orang mengatakan warna-warna itu berasal dari kalung putri Gilang Rukmini yang tersebar di dasar telaga.